Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali dengan pelajaran kita yaitu tentang kewirausahaan yang judulnya adalah teknik pengolahan kertas dan plastik. Baiklah, untuk materi yang pertama kita langsung teknik pengolahan kertas. Jadi sebelum kita mengolah sebuah kertas, kita harus memahami dulu bahan-bahan dari kertas. Yang pertama itu ada kertas bungkus. Jadi ciri-ciri dari kertas bungkus ini yang pertama, tahan terhadap lemak, permukaannya bebas serat, tidak berbau dan tidak berasa. Jadi biasanya kertas bungkus ini ada pada bungkusnya semen, atau juga bisa bungkusnya nasi bungkus. Nasi bungkus itu kan ada kertasnya beda, karena di atas kertasnya itu ada seperti plastik, jadi itu dinamakan kertas bungkus. Kemudian ini contohnya kertas bungkus. Kemudian ada kertas tisu. Jadi kita mungkin tidak asing lagi dengan tisu. Jadi ciri-ciri dari tisu itu daya serapnya tinggi, struktur lembut dan kuat, mudah membersihkan bagian kotor. Ini merupakan tisu. Jadi tisu itu ada tisu basah, tisu makan, ada juga tisu toilet dan segala macam. Yang selanjutnya ini ada kertas cetak atau ivory. Kertas cetak ini satu bagiannya itu licin atau satu sisinya licin, yang satu sisi lagi tanpa coating. Gramaturnya sekitar 210 gram sampai 400 gram. Jadi biasanya kertas cetak ini digunakan untuk mencetak kalender atau segala macamnya. Kemudian kertas tulis. Jadi ciri-ciri dari kertas tulis ini yang pertama kualitasnya tinggi. Kemudian gramaturnya 60 gram sampai 80 gram, tidak mudah berubah warna. Jadi contohnya ini seperti ini kertas tulis, seperti yang ada di buku kita, buku tulis, atau bisa juga kertas HPS atau kertas A4. Nah, kemudian ada kertas koran. Jadi kita mungkin tidak asing lagi dengan kertas koran. Jadi kertas koran ini mengandung pulp mekanis. Yang selanjutnya gramaturnya 45 gram sampai 55 gram dan ketebalannya tidak lebih dari 0,1 mm. Jadi intinya kertas koran ini lebih tipis. Dia lebih tipis daripada kertas-kertas biasanya. Kemudian ada kertas karton. Kertas karton lebih tebal dari kertas tulis, teksturnya kertas halus dan gramaturnya 200 gram. Jadi ini contoh dari kertas karton. Jadi kertas karton ini biasa kita gunakan untuk kerajinan atau untuk menulis dengan menggunakan spidol. Nah, selanjutnya cara membuat pas bunga dari kertas. Jadi inilah yang kita maksud mengolah kertas bekas tadi. Jadi banyak sekali olahan sebenarnya yang bisa kita buat atau kerajinan yang bisa kita buat dari kertas bekas. Tapi untuk hari ini dengan menimbang keadaan yang ada sesuai dengan kondisi kita saat ini, yang paling memungkinkan ini adalah cara membuat pas bunga dari kertas. Biasanya kita akan menggunakan kertas koran dan jadinya seperti ini nantinya. Bisa kita menggunakan kertas koran, bisa kita menggunakan kertas majalah. Intinya kertasnya lebih berwarna. Jadi kalau kertas putih dia ya tang putih aja, tapi kalau kayak gini kan dia berwarna. Jadi alat-alat untuk membuat kertas, alat-alat untuk membuat pas bunga dari kertas ini yang tentunya ada kertas, ada lem, ada pemotong, juga ada botol. Jadi apa sih fungsi botol, nanti kita jelaskan. Jadi cara membuatnya yang pertama ini kita potong botol bagian tengah dengan cutter. Jadi botol itu kita bagi dua, kita sisakan yang bagian bawahnya. Kemudian linting kertas sebanyak-banyaknya, artinya kita gulung kertas itu sekecil-kecil mungkin. Kemudian oleskan lem pada sisi luar botol bekas. Jadi botol tadi yang sudah kita potong kita olesi dengan lem. Kemudian setelah kita olesi dengan lem, kita tempelkan kertas-kertas yang sudah dilinting tadi. Nah, untuk memperindah kita bisa menambahkan seperti tali atau hiasan-hiasan lainnya untuk sebagai pemanisnya. Jadi pas bunga yang kita buat itu nampak lebih manis dia. Jadi contohnya seperti ini, gampang sekali sebenarnya membuat seperti ini. Tapi ini juga mempunyai nilai seni yang tinggi. Bisa juga ini untuk dijual, tidak menutup kemungkinan, atau bisa juga untuk koleksi pribadi. Yang selanjutnya
mengenal bahan plastik. Kalau tadi kertas, sekarang kita mengenal bahan plastik. Yang pertama ada polisilen trepatalate atau PET atau PT. Ini sebenarnya kalau plastik dia ini terbuat dari bahan kimia. Jadi berdasarkan bahan kimia penyusunnya, plastik ini bisa dibedakan menjadi berbagai macam. Contohnya ini PET atau PT. Ciri-cirinya berwarna bening, tembus pandang, cocok untuk kemasan minyak goreng. Jadi ini kemasan minyak goreng ini berasal dari PET atau PT. Kemudian high density polyethylene atau HDPE bersifat keras, mencegah reaksi kimia antara isi dan wadah, cocok untuk pembuatan galon. Jadi ini galon ini berasal dari bahan kimia HDPE. Jadi kenapa galon ini cocok untuk wadah? Karena dia mencegah reaksi kimia antara isi dan wadahnya. Jadi air yang ada di galon itu tidak akan terkena bahan kimia dari bahan pembuatannya. Kemudian ada polyvinyl klorida atau PVC atau V, mengandung zat dia dethydrolinlamine atau DH. Kemudian bahan dasar keras, cocok untuk bahan botol sabun. Jadi botol sabun ini dari PVC atau V. PVC ini juga biasa digunakan untuk membuat paralon. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian low density polyethylene atau LDPE. Jadi dia ini memiliki daya resistensi, bahan dasarnya fleksibel, cocok untuk membungkus makanan. Seperti kantong plastik. Ini terbuat dari LDPE. Kemudian ada lagi polipropilen atau PP. Jadi polipropilen atau PP ini yang pertama dia ini tahan terhadap panas, mencegah reaksi kimia, cocok untuk tempat makanan dan minuman. Jadi biasanya ini kita gunakan untuk wadah atau bekal kita membawa nasi atau botol minum kita, karena dia mencegah reaksi kimia seperti contohnya Tupperware dan segala macamnya. Kemudian ada polistiren atau PS. Mengeluarkan zat stiren, sulit untuk didaur ulang, biasanya digunakan untuk membuat styrofoam. Jadi styrofoam yang biasa kita beli untuk makanan sebenarnya ini sangat sulit untuk didaur ulang kembali. Nah, selanjutnya cara membuat kerajinan tangan dari botol plastik dan botol plastik bekas berbentuk lampu hias. Jadi sebenarnya sama seperti kertas tadi, ada sangat banyak kerajinan yang bisa digunakan atau yang bisa kita buat dengan menggunakan bahan plastik. Tapi hari ini kita belajar membuat kerajinan tangan dari botol plastik bekas untuk membuat lampu hias. Hasilnya bakalan lebih cantik nantinya. Jadi perhatikan di sini. Yang pertama ini nih yang akan kita buat nanti. Jadi botol dan ini sebenarnya plastik. Oke, bahan-bahannya dulu, bahan dan alat: botol bekas, sendok plastik, lampu lengkap. Maksud lampu lengkap ini ada kabel, ada bola lampunya, ada pitingnya dan segala macam, pisau, obeng, lem, cat, dan tiang lampu. Yang pertama, siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya, potong botol plastik sesuai dengan gambar di atas. Jadi kita potong botol plastik sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian potong-potong sendok plastik sesuai pada gambar. Jadi yang diambilnya itu yang sendoknya itu yang bulatnya itu. Jadi kita potong. Kemudian kita satukan bekas potongan sendok tadi ke botol tadi. Seperti ini menyatukannya. Jadi bentuknya seperti ini agar dia terlihat seperti buah nanas. Nah, kemudian cat sendok yang sudah ditempelkan. Jadi setelah ditempelkan kita cat, bisa menggunakan cat apa saja, tapi kalau dia mau berbentuk seperti nanas, kita buat ya warna kuning seperti nanas. Kemudian potong-potong botol membentuk seperti daun nanas seperti gambar di atas, lalu dicat. Iya, untuk mempercantik atau mempereloknya kita bisa menggunakan botol plastik juga, kita bentuk seperti daun nanas seperti ini yang berwarna hijau, kemudian kita cat. Kemudian
pasang lampunya dan tiang untuk berdiri. Jadi setelah itu kita masukkan lampunya ke dalam situ, ke dalam lampu hiasnya. Kemudian lampu hias dan botol bekas siap digunakan. Jadi gampang kan membuatnya. Nah, jadi sekian dulu materi dari saya. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.